Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ustazah Kaska, akan menjelaskan materi lanjutan dari kemarin, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk yang sifat 1, 2, 3, 4 sudah kita pelajari bersama ya kemarin. Selanjutnya kita akan mempelajari bersama sifat yang kelima, 6, 7, dan 8. Oke, sebelumnya marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan ya pelajaran kita hari ini. Yuk sama-sama kita akan bahas yang kelima, 6, 7, dan 8. Kemudian yang kelima, 6, 7, 8 ini sama semua. Cara mengerjakannya adalah misalkan saya punya fx, mutlak fx lebih kecil dari mutlak gx. Di sini harus mutlak sama mutlak ya. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini kan mutlak dengan sebuah konstanta gitu, dengan sebuah bilangan tanpa mutlak. Kalau 5, 6, 7, 8 harus mutlak dengan mutlak. Cara mengerjakannya adalah seperti ini. Fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx kurang dari 0. Yang ini kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu sesuai dengan soalnya. Oke, kalau soalnya lebih dari, kita pakai lebih dari. Kalau soalnya lebih dari sama dengan, kita pakai lebih dari sama dengan gitu. Caranya sama, yaitu semua mutlak dihilangkan, tapi di sini ditambah, dijumlahkan fx ditambah gx dikali fx dikurang gx kurang dari 0 gitu. Untuk lebih jelasnya, kita coba ke latihan soal ya. Di sini saya berikan contoh soal yang pertama. Oke, yang pertama di sini saya punya mutlak 2x dikurangi 1. Bismillah. Mutlak 2x dikurang 1 kurang dari mutlak x ditambah 2. Kurang dari mutlak x ditambah 2. Oke. Cara mengerjakannya adalah di sini kita kan mau cari x-nya ya. Tentukan nilai x. Oke, tentukan nilai x-nya. Oke, di sini saya beri keterangan dulu bahwa yang sebelah kiri ini adalah fx dan yang sebelah kanan ini adalah gx. Oke, kalau sudah kita masukkan ke rumusnya. Masih ingat ya, fx ditambah gx. Saya tulis di bawah, fx ditambah dengan gx dikali dengan fx dikurangi dengan gx. Oke, terus tandanya di sini ngikuti yang ini. Ini kurang dari, berarti sini kurang dari 0. Oke, kalau sudah kita masukkan angka-angkanya, jangan lupa ya, ini dikasih kurung, ini juga dikasih kurung. Biar kalian mengerjakannya yang di dalam kurung dulu. Oke, ini saya hapus dulu, jelek ya. Oke, yang ini. Oke, kemudian yang ini dimasukkan angka-angkanya, yaitu fx-nya berapa? 2x dikurang 1. Di sini berarti 2x dikurang 1. Oke, ditambah dengan gx-nya x ditambah 2. Oke, di sini kasih kurung. Oke, dikali dengan fx-nya 2x dikurang 1 dikurangi gx-nya x ditambah 2. Sini ya, x ditambah 2. Oke, kurang dari 0. Oke, 2x ditambah x hasilnya, sini ya, saya kasih merah-merah, ini 2x ditambah x hasilnya 3x negatif 1 ditambah 2 hasilnya negatif 1 ditambah 2 hasilnya negatif positif ya. Oke, positif 1 seperti ini. Kemudian yang satunya 2x dikurangi 1 dikurangi x ditambah 2. Yang ini dulu ya, 2x dikurangi x hasilnya x. Oke. Kemudian saat negatif 1 dikurangi 2 hasilnya negatif 3. Oke, tutup kurung, di sini kurang dari 0. Oke, kita sudah punya 2. Oke, 2. Di sini selanjutnya kita buat ini
sama dengan 0. Berarti 3x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan negatif 1 ya. Oke, kemudian x-nya sama dengan negatif 1/3. Oke, untuk yang kedua, yang ini x dikurang 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan berapa? 3. Oke, kita sudah punya pembuat nolnya adalah negatif 1/3, dan yang kedua pembuat nolnya adalah x-nya sama dengan 3. Apakah ini jawabannya? Oh, bukan. Tentu saja bukan. Oke, jawabannya adalah yang mana? Oke, kita buat dulu garis bilangan. Sebentar ya, ini. Oke, kita buat dulu garis bilangan. Saya pakai ini ya, penggaris. Oke. Saya pakai penggaris di sini, saya buat sebuah garis bilangan. Oke, kira-kira yang sebelah kiri itu yang negatif 1/3 atau yang 3? Yang sebelah kiri adalah yang negatif 1/3. Di sini saya kasih lingkaran, ya ini saya kasih lingkaran. Oke, yang di sini adalah negatif 1/3, yang di sini adalah 3. Kenapa Nah, garis bilangan kan semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Berarti yang kecil berada di sebelah kiri, yang besar berada di sebelah kanan. Kalau sudah, kita coba angka berapapun silahkan di daerah sini, dan daerah sini. Kalian mau ambil angka berapapun untuk dicoba masukkan ke sini. Ke persamaan yang ini, ke pertidaksamaan yang ini. Oke, saya misalnya ambil angka 0 ya. 0 ada di mana? Apakah sebelumnya negatif 1/3 atau antara negatif 1/3 dan 3 atau setelahnya angka 3? Oke, di sini ya, di antara negatif 1/3 dan 3. Berarti 0-nya di sini. Saya masukkan ke pertidaksamaan ini. Jadi berarti saya punya 3 dikali 0, 3x, x-nya saya ganti 0, ditambah 1, oke, dikali x-nya saya ganti 0, dikurang 3. Oke, saya scroll ke kanan dulu. Baik, oke, 3 kali 0, 0, tambah 1, 1, dikali dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3. Oke, di sini hasilnya adalah minus atau negatif. Berarti di sini saya tuliskan simbol negatif. Berarti yang pasti di sini positif, yang pasti di sini juga positif karena hasilnya selalu selang-seling, positif, negatif, positif. Kalau di sini negatif berarti negatif, positif, negatif gitu ya. Oke, selanjutnya kita ikuti di sini simbolnya adalah kurang dari, maka lebih kecil dari ya, atau kurang dari, itu berarti yang diambil adalah daerah yang negatif, berarti yang di tengah sini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, di sini adalah daerah penyelesaiannya yang khusus yang negatif-negatif. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya adalah antara, oke, jadi nilai X yang memenuhi adalah di antara negatif 3 sampai 3. Berarti di sini X-nya itu antara negatif 1/3, sampai 3. Apakah di sini ada tanda sama dengannya? Tidak ada. Sesuai dengan soal, dan di sini lingkarannya tidak diarsir ya, atau bolong. Di sini bolong lingkarannya karena di sini hanya kurang dari saja, tidak ada tanda sama dengannya. Gitu, apakah sudah jelas? Baik, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x dikurangi 1 lebih dari sama dengan x ditambah 3. Oke, di sini saya sudah menuliskan fx-nya di sebelah sini ya, yang kiri, dan gx-nya yang sebelah kanan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu fx ditambah gx dikali dengan fx dikurangi gx. Oke, lebih dari
sama dengan 0 sesuai dengan soalnya ini. Kemudian kita masukkan angka-angkanya seperti tadi, berarti saya punya 3x dikurang 1 ditambah dengan x ditambah 3. Oke, ini pakai kurung ya, jangan lupa, maaf saya kelewat. Nah, ini biar kalian tidak bingung. Oke, ini saya save dulu yang sebelah kiri, dikali dengan fx-nya adalah 3x dikurang 1 dikurangi gx-nya x ditambah 3. Nah, gini lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau sudah, di sini kita selesaikan yang x sama x dulu. 3x sama x. Berapa hasilnya? 3x ditambah x hasilnya adalah 4x. Oke, 4x. Yang ini negatif 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 2. Oke. Kemudian ini saya save dulu, saya kurung dikalikan dengan 3x dikurangi x. Hasilnya adalah 2x ya. Oke. Di sini 2x. Kemudian negatif 1 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 4. Oke, di sini tandanya masih sama, yaitu lebih dari sama dengan 0. Oke, kemudian saya scroll dulu ke atas. Yang ini kita cari pembuat nolnya. Kalau sudah seperti ini, kita cari pembuat nolnya. Yang ini adalah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kalau sudah berarti 4x, 2-nya pindah ke kanan jadi negatif 2. Berarti x sama dengan negatif 2 dibagi 4, negatif 1/2. Yang ini pembuat nolnya adalah 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya 2. Oke, kalau sudah seperti ini kita punya x-nya sama dengan negatif 1 dan x-nya sama dengan 2. Kita buat garis bilangan terlebih dahulu ya. Oke, saya pakai penggaris. Oke, di sini. Oke, kemudian di sini yang paling kiri adalah yang paling kecil ya. Di sini saya buat negatif 1/2. Yang sini adalah 2. Jangan lupa di sini bulat-bulatannya dikasih arsiran. Kenapa us? Karena di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Oke, saya rubah dulu ini. Terlalu jelek. Maaf, di sini lebih dari ya, lebih dari sama dengan. Kalau ada sama dengannya nanti arsirannya adalah bulat pekat. Kalau nggak ada sama dengannya, arsirannya di sini tidak ada, hanya bolong seperti donat. Oke, kalau sudah kita cari angka berapapun di garis bilangan ini, yang akan kita masukkan ke pertidaksamaan atas ini. Oke, saya ambil 1 ya. 1 itu daerahnya ada di tengah sini, berarti saya masukkan angka 1 ke pertidaksamaan ini, berarti 4 dikali 1 ditambah 2 dikali dengan 2 kali 1 dikurang 4. Oke, hasilnya adalah 4 kali 1, 4 tambah 2, 6 ya. Yang ini dikalikan dengan 2 kali 1, 2 kurang 4, negatif 2 sama dengan 6 dikali negatif 2, hasilnya negatif 12. Berarti di sini negatif, sini positif, selalu selang-seling ya. Kemudian di sini yang diminta adalah apa? Lebih dari yang besar-besar, berarti yang positif-positif. Oke, di sini soalnya adalah lebih dari ya. Karena lebih dari di sini berarti kita mau daerahnya positif. Berarti yang ini dan yang ini. Oke, cara menuliskannya gimana himpunan penyelesaiannya? Sini ya, jadi mana nih? Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x-nya itu kurang dari negatif 1/2 atau x-nya itu lebih dari lebih dari ya, ke sana ya. Mana sih? Oke, x-nya itu lebih dari 2. Seperti itu. Saya zoom out. Oke.
Silakan bisa dicatat, caranya adalah seperti ini, bisa di capture dua perbedaan ya. Kalau yang sebelah kiri ini dia di tengah hasilnya karena di sini mintanya kurang dari, kalau yang sebelah sini mintanya yang lebih dari, berarti yang positif. Gitu, untuk hari ini saya cukupkan. Bila ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, boleh japri Ustazah, atau besok saat kita Zoom bisa ditanyakan mana part yang membuat kalian bingung. Gitu ya, terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.